Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini masih bersama saya dalam acara Bedah Buku, dan masih bersama saya, sebelah kanan saya ada Kang Oleh Solihin. Assalamualaikum Kang Oleh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Segar sekali dengan baju merahnya. Iya, Masya Allah. Menyegarkan. Sepertinya cerminan hati ya. Insya Allah. Dan menarik sekali sesuai dengan tema baju yang dipakai Kang Oleh. merah hati, marun, iya, merah marun. hati, ya. Dan kita akan membahas ya satu buku yang sangat menarik ya, buku Virus Merah Jambu dengan judul Loving You, Married You. Sebuah buku buah karya Kang Oleh Solihin dan Kang Hafid ya. Iya. Ya, bisa ceritakan sedikit Kang. Ini buku ini diterbitkan tahun berapa? Iya, buku itu diterbitkan tahun 2005. 2005. Ini buku yang keberapa ini? Buku yang kelima di penerbit yang sama. Di penerbit yang sama ya. Dari beberapa buku yang Akang tulis, ini buku yang keberapa? Buku yang ke-7. Ke-7 ya. Masya Allah, produktif sekali nih Kang Oleh ya. Iya. Dan boleh cerita sedikit kenapa diberi nama Loving You, judulnya ini, Married You. Mungkin cerita sedikit dari aspek judulnya. Iya. Iya. Judul itu memang sengaja dibuat untuk sasaran yang di atas remaja sebetulnya ini. Jadi jadi misalnya mahasiswa udah yang gitu, udah lewat puber yang nih. udah mulai siap menikah gitu Oh. ya. Karena setelah mencintaimu nikah yuk gitu kan ya. Nah, kalau remaja kan agak kagok ya. Iya, artinya yang pasca pacaran nih. Nah, Iya. betul. Iya, Pasca apa ya, pasca anak-anak pacaran anak versi anak versi remaja anak ya. remaja Iya, ya. betul. Jadi kita arahkan Heeh. sebetulnya bagaimana sih menjadikan rasa cinta itu ya disalurkan lewat pernikahan. Iya. Sebetulnya itu ke Iya, arah. iya, dan tidak terjebak pada kata pacaran Kata tadi pacaran tadi atau malah gaul bebas atau seks bebas gitu. ya. Iya, mungkin cerita sedikit Kang, daftar Iya. apa saja yang dibahas di buku ini. Iya, yang dibahas di buku itu sebetulnya ada filosofi tentang cinta ya, Iya. terus juga tentang pacaran, Iya. tentang bagaimana misalnya proses untuk ini secara umum ya, Ya, proses secara umum untuk saja. mulai memikirkan pernikahan gitu ya, Iya. terus mencari jodoh gitu kan ya, terus ada proses khitbah, ada sampai nikah, kemudian berakhir di pernikahan yang maksudnya Iya. apa ya namanya tuh, gelombang pernikahan lah istilahnya kan, lika-liku pernikahan. Nah di situ Iya. dibahas juga itu arahnya ke sana. Oke. Baik Kang, Masya Allah, ternyata memang ya terkait dengan bagaimana kemudian cinta itu juga ada aturannya ya Kang. Iya, Ya? betul. Dan memang porsi cinta juga ada aturannya juga. Ada aturannya. Bahkan bagaimana kemudian pemenuhan rasa cinta itu juga ada aturannya. Ada aturannya. Nah, ke bagian pertama sekilas tentang cinta. Nah, apa saja yang dibahas di bab ini kan? Di bab itu kita ingin ya saya sama penulis Hafid, yang Hafid ya, Kang itu memikirkan ya, kan orang memandang bahwa cinta itu selalu harus diekspresikan dengan pacaran ya. Padahal cinta itu sendiri kan luas artinya ya. Ada kecintaan kepada Allah, ada kecintaan kepada Rasulullah, Kecintaan ada kepada kecintaan ibu, kepada orang orang tua, tua, gitu iya. ya, kepada diri sendiri, kepada Alam semesta, kepada kaum muslimin, Iya, betul. pada hewan dan sebagainya. Maksudnya Iya. cinta dalam pengertian kasih sayang ya, Iya, betul. atau mencintai Natal. Tapi saat ini cinta diarahkan seolah-olah ke Pacaran. Artinya pemenuhan birahi, betul. menyempitkan makna cinta Menyempitkan itu sendiri. makna ya. cinta itu sendiri. Padahal kepada apa istilah benda-benda pun itu kan orang ada yang cinta ya pada dunia istilahnya kan, Mobil, gitu. motor, betul, gitu. betul ya. Itu juga sebetulnya cinta artinya. Jadi Iya. kalau bicara cinta ya luas sekali gitu. Tetapi kalau kita di ranahnya remaja memang akhirnya konotasinya ya ke pergaulan biasanya. Lawan Iya, jenis. cinta lawan jenis, ya betul. Nah, itu dari sekilas Segi, tentang betul. cinta ya. Terus dia ada bagian berbahagialah jika kamu punya cinta. Nah, apa saja sih yang membuat kemudian kenapa cinta harus bisa bikin orang bahagia? Iya, memang cinta itu harus bayangkan ya, kalau misalnya orang itu tidak memiliki rasa cinta, mungkin saya sama Mas Fauzi ya, ketika ketemu langsung dipukulin karena tidak punya rasa cinta. Iya, betul. Ibaratnya memandang orang itu
benci aja awalnya gitu ya. Tetapi orang memiliki rasa cinta, seorang ibu memiliki rasa cinta meskipun anaknya nangis terus misalnya Atau kan, bikin rewel bikin terus. rewel tapi nggak pernah itu dibuang, kecuali mungkin orang tuanya itu ibunya sudah nggak ini ya, Iya, tidak punya iman. tidak punya iman Iya, gitu betul. ya. Tapi kalau yang normal yang punya iman pasti seneng ya anak. Nah begitu pun misalnya mencintai orang tua ya, terutama ketika orang tua usia lanjut ya, di situ kan di Al-Qur'an juga ada perintahnya bagaimana kita kan wala taqul lahum uff ya, itu juga jelas Bukti. ada panduan Iya. itu kasih sayang, Artinya cinta untuk bicara seperti itu saja tidak boleh. nggak boleh, apalagi yang Lainnya. lebih Artinya disitulah kasar. kita dituntut untuk mencintai orang tua. Begitu. Terus di sini ada pembahasan menarik. Tapi jangan keburu GR gitu. Maksudnya apa tadi kan? Jadi kalau jangan keburu GR itu gini, misalnya seseorang yang dia memiliki rasa cinta, kemudian dia ingin mengekspresikan rasa cinta tersebut, dan berharap orang itu akan mencintai juga gitu. Karena belum tentu ya. Ketika orang mencintai, bisa jadi orang ya istilahnya kita pengen tapi dia nggak mau, gitu kan. Bertepuk sebelah tangan. Jadi jangan kayak pengen, kita jangan rasa duluan, cinta betul. Jadi ya nggak apa, jangan langsung juga kita ungkapkan, harus mikir-mikir juga gitu kan. Masih sekolah, gitu kan, masih belum lulus belajar, gitu. belum lulus kan. Jadi banyak hal yang harus dipikirkan, sehingga jangan merasa udah punya rasa ini langsung saya pengen nikah Nah, atau pengen aja pacaran. udah. Enggak, jangan. Karena banyak pertimbangan lain yang kemudian harus ini kan ya. Nah, terus di bagian kedua, manusia dan cinta. Ini ada cerita sedikit nih, kisah cinta sepanjang masa antara Nabi Adam dengan Siti Hawa, Cleopatra dengan Julius Caesar, Nabi Yusuf dengan Zulaikha, dan Nabi Muhammad dengan Khadijah, Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra. Nah, apa nih Kang cerita-cerita dari kisah-kisah ini? Kisah-kisah tadi itu kita angkat sebagai cerminan ya, dimana Nabi Adam dengan Hawa ya, itu juga adalah ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta di antara keduanya kan. Ya, kemudian kan itu yang pertama kali ya, pertama kali manusia ada ya. Kemudian juga ada Cleopatra ya dengan siapa tadi saya Cleopatra sama Julius Caesar. Nah, itu juga orang kan sering mengidentikan wah itu Cleopatra tuh digambarkan cantik atau apa, itu Ratu Mesir kan hanya kisah, tapi hanya kisah saja. Yang paling menarik antara Nabi Muhammad dengan Khadijah. Dan inilah kan yang memang contoh. Kalau tadi sekedar contoh, ada kan maksudnya bandingkan dengan orang-orang itu ya. Betul. Nah, ini contoh yang uswah ya, tuntunan kita tentu. Betul, yang berhubungan teladan banget istilahnya kalau bahasa remaja itu ya. Nah, Nabi Muhammad dengan Khadijah ya radhiyallahu anha, itu adalah kisah cinta yang bukan semata misalnya istilahnya tuh orang mikirnya rumah tangga sedasar rasa cinta terus hubungan seksual hanya itu, tidak, tapi kan memikirkan masa depan, memikirkan generasi yang akan dilahirkan tuh bagaimana nanti ke depannya, dididiknya gitu kan ya, terus mendukung perjuangan suaminya, seorang istri yang mendukung perjuangan suaminya, suami yang menghargai upaya dari istrinya menjaga anak-anaknya, itu juga udah sangat hebat ya. Nah, begitupun dengan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra ya. Di situ juga adalah teladan, betul. Jadi di situ mencontoh, mungkin kisahnya tidak terlalu dipaparkan panjang, tetapi secara detail, tapi menginspirasi bagaimana misalnya kita menjadikan sebuah keluarga yang ideal kira-kira seperti itu, walaupun mungkin tidak sampai kita ke sana ya, tetapi kita itu menjadi inspirasi. Karena memang bagaimanapun Rasulullah adalah manusia biasa seperti kita, dan Khadijah juga manusia biasa. Artinya adanya Rasulullah, menikahnya Rasulullah dengan Khadijah adalah bukan sesuatu yang mustahil untuk kemudian kita contoh gitu ya. Tapi yang pasti karena memang apa yang dilakukan Rasulullah adalah sunnah bagi kita dan menjadi tuntunan bagi kita, insya Allah. Nah, terus Kang, ini lanjut ke bagian yang ketiga ya, hubungan tanpa ikatan ya. Dan Masya Allah memang sebelum kesana nih masih di kaitan manusia dan cinta. Ini ada cerita cerita yang everlasting. Ini maksudnya apa nih Kang? Everlasting itu
ya tiada berakhir ya istilahnya, artinya baru terus gitu, seger terus sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Istilahnya ya bicara tentang cinta itu nggak ada habisnya. nggak ada habisnya. Entah berapa lagu, entah kalau ada yang lewat lagu ya, ada lewat berapa film, berapa buku misalnya, wah banyak sekali gitu. Atau bahkan tak terhingga ya. Tak terhingga. Iya, ada memang. banyak sekali, dan salah satunya kan buku ini ya, Iya. bicara tentang cinta. Iya. Itu. Artinya memang satu kata yang punya jutaan makna, bahkan mungkin puluhan miliaran makna. Baik itu tervisualisasi dalam film, buku, ya, atau visualisasi dalam bentuk yang lain. Termasuk mungkin alam semesta ini memberikan inspirasi cinta yang luar biasa buat kita ya. Dan bagaimanapun kemudian ini inspirasi Rabbani tentunya. Bagaimana kecintaan Allah kepada kita, diberikannya kita nafas, diberikannya kita udara yang segar seperti hari ini, dan insya Allah ini menjadi bukti cinta yang tiada habisnya tadi. Oh iya kan. Di bagian yang ketiga, hubungan tanpa ikatan atau pacaran. Cerita sedikit kan tentang kata yang bagi sebagian remaja Muslim, bahkan mayoritas ini melakukan ini nih, pacaran. Iya, gimana? Ya, memang pacaran itu seperti sudah mendarah daging dan berurat akar ya. Jadi bukan hanya mendarah daging, berurat akar. Ya. Jadi sudah menjadi apa ya istilahnya tuh udah tradisi. Defaultnya kira-kira kalau udah remaja harus pacaran. Gitu. Kalau nggak pacaran? Kalau nggak pacaran kuper. Kalau nggak pacaran nggak laku berarti kan? Atau nggak normal? Nggak normal. Nah iya, ini baik. Memang opini seperti ini bukan terbentuk begitu saja ya, tapi sudah istilahnya terakumulasi dari budaya istilahnya dari proses yang sudah cukup panjang dan lama gitu ya. Bahkan mungkin termasuk desain ya. Desain, betul. Desain dari orang-orang yang memang ingin menghancurkan generasi Islam. Seperti itu, betul. Iya, jadi seolah-olah ya remaja ya harus mengekspresikan pacaran. Bahkan banyak psikolog juga yang menunjukkan kalau zaman umur 12 14 tuh puber. Dan itu biasanya mereka akan melakukan akan ini dianjurkan malah ya. Iya. Bahkan orang tua nih di zaman ini minder kalau kemudian anaknya sudah puber tapi tidak pacaran. Pacaran. Dia akan bertanya, "Nak, sekali-kali dong datang bawa pacarnya." Kan begitu. Nah, ini gimana, Kang? Iya. Itu orang tua yang bisa menjerumuskan anaknya gitu ya. Iya. Karena saya pernah baca itu mengkhawatirkan sekali di sebuah media massa ya, koran nasional. Itu ternyata 60% hubungan seksual di antara remaja yang ini dengan pacarnya dan di rumah orang tua gadisnya gitu. 60%. Berarti kalau ada 100 orang ya 60 orang melakukan itu. Di rumah orang tua si perempuan. Ya, berarti kan orang tuanya kemana gitu. Nah, apa membiarkan atau mungkin malah ada juga sih soalnya yang ya sudah ini silakan masuk dan santai aja ya. Bapak mama mau acara dulu. Akhirnya kan ya sudah di situ diberikan peluang kan, diberikan kesempatan untuk berbuat maksiat. Sebab ya antara laki-laki dengan wanita ketika dalam satu dalam satu tempat. Nah, yang ketiganya adalah kalau yang ketiganya ibunya sih masih mending ya, masih jaga, aman, ada yang jaga. Iya. Kalau setan kira-kira arahnya kemana? Nah, kalau setan kan ya ke yang lain kan gitu. Bisa kan? Ya masih dalam bagian ini ada bab tentang untung rugi pacaran. Sama apa sih untung ruginya? Ya, memang di sini kita mencoba memberikan gambaran kepada remaja karena remaja kadang berpikirnya itu sekilas itu potong kompas logika saja gitu, hawa nafsu yang dimana kalau kita bicara langsung nggak boleh dan sebagainya itu dia mungkin nggak langsung nerima gitu ya, nggak langsung nerima. Tetapi kita coba untung. Nah, untungnya apa? Oh, mungkin orang ingin bisa curhat gitu kan ya. Tapi kalau dia secara agama emang itu untung gitu kan. Jadi nanti atau ada anak remaja yang bilang, "Oh, bisa menyemangati belajar." Belajar. Padahal faktanya malah jadi ingat terus ke dia pas pelajaran memantul sempurna pelajarannya. Kalau dia yang lihat rumus matematika, yang muncul rumus wajahnya. Jadi matematikanya malah nggak masuk. Itu adalah ya oke lah itu, tapi ternyata kan sebetulnya merugikan waktu juga kan itu. Belum lagi kalau dia pacaran harus kena roaming juga kan, dia kena roaming. Harus beli martabak, beli apa gitu, jalan-jalan. Masa jalan-jalan nggak pernah jajan-jajan dan dia tanyain sama yang perempuannya. Nah di situ kan yang laki keluar uang kan.
Nah, Artinya secara waktu, secara materi akan materi sangat merugikan. Belum lagi dosanya itu udah pasti. Nah, ini yang tidak bisa terukur nih. Ya, yang tidak terukur dan itu jarang diperhatikan malah. Jarang diperhatikan. Kesannya saya hidup saya gitu kan, arahnya gitu. Padahal kan seorang muslim tidak begitu. Ya. Ini yang luput dari perhatian para orang Remaja, dan juga remajanya. dan masyarakat saat ini. Masyarakat secara umum. Artinya memang kalau kemudian ini menjadi racun atau menjadi racun, ini bukan kemudian kesalahan pada individu kita. Iya. Selain keluarga juga masyarakat. Artinya sekarang saat ini ya mayoritas masyarakat kita menganggap biasa. Menganggap biasa. Iya, ketika misalnya ada dua anak remaja saling bergandengan atau bahkan sebagian saling mohon maaf berciuman dan lain sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang tidak adanya kontrol masyarakat. Plus aturan negara kita yang kemudian memberikan peluang bagi siapapun dan pengaruh media juga, Kang ya. Betul. Nah, kita berharap media kita menjadi media yang sangat tepat untuk membentengi atau memberikan media yang bisa menginspirasi, mengedukasi atau mentarbiyah, mendidik remaja kita agar kembali kepada Allah, ya Kang ya. Oh iya. Nah, ini juga di bagian ini ya Akang tulis kalau cinta jangan maksiat. Gimana sih? Tetap cinta tapi tidak bermaksiat gitu loh. Iya. Iya. Dulu saya ketika jatuh cinta malah nulis puisi. Atau nulis cerpen gitu ya. Artinya produktif, tapi cerpen dan puisi itu nggak saya kasihkan ke orang yang saya sukai. Jadi cukup buat saya sendiri. Nah, artinya atau minimal dikasih ke teman dekatnya gitu lah. Teman dekatnya maksudnya teman yang mahram ya. Iya, yang laki juga. Yang laki juga, iya. Tapi saya nggak berani kalau gitu. Jadi cukup untuk saya. Tapi lama-lama kan jadi kreatif ya untuk nulis. Memang jadi sumber inspirasi. Tetapi saya karena itu udah tahu itu nggak boleh ya. Ya saya tidak lakukan itu. Memang kalau cinta ya kita harus sabar. Memang di kita ini kaum muslimin ya, dari jarak ketika remaja di puber sampai dibolehkan nikah itu lumayan lama. Taruhlah 12 tahun sudah puber. Kan nikah di dalam undang-undang 20 perempuan 20 ya. Perempuan 20 laki-laki 25. Itu jaraknya laki-laki betapa lamanya udah 13 tahun menahan gejolak itu. 13 tahun ya, betul. Ya dia kalau yang nggak kuat iman ya mungkin mana-mana gitu kan, pacaran dalam bahasa Arab ruh mina. Oh gitu. Iya, terus. Nah, jadi di situ ada hal yang memang ketika itu jauh jaraknya, betul. Rentang yang panjang. Nah, ternyata digempur juga itu informasi tentang pacaran, tentang hal-hal yang di film, di iklan, di mana-mana itu yang merangsang birahi remaja untuk melakukan hubungan seksual. Artinya dalam hal ini perang media sangat besar sekali ya. Baik cetak, elektronik, bahkan kalau kemudian misalnya nih kita sering dengar kata Valentine Day ya kan di tanggal 14 Februari dan kemudian pada saat itu media memblow up besar-besaran ya kan, bahkan mall-mall dan sebagainya. Artinya kanan kiri kita ini menjadi media yang besar untuk mendukung proses pacaran tadi, proses maksiat tadi. Terus gimana Kang lagi tadi? Ada ininya malah ya diarahkan ya, diberikan saluran begitu ya. Sehingga memang tugas kita para orang tua ya dan juga pemilik media Islam itu menjadi semakin berat. Tapi insya Allah tantangan ini ya bagi kita untuk memberikan alternatif bacaan, alternatif tontonan, alternatif tayangan. Bahkan mungkin bukan alternatif kan, pokok ya. Pokok iya, bukan alternatif lagi, pokok ya harus itu ya. Nah, sehingga mereka jadi ada penyeimbang informasi. Artinya remaja jangan sampai kemudian teralihkan dengan yang lain, kita arahkan untuk ke sini. Ketika kemudian mereka sibuk dengan novel-novel yang mendukung pada birahi tadi, sebelum mereka sibuk, kita sibukkan dengan novel-novel yang mendukung pada produktivitas remaja, skill, potensi, keilmuan dan lain sebagainya. Oh iya Kang, terkait dengan menikah atau pacaran. Nah, di sini ada beberapa bagian yang cukup menarik. Merit itu rumit, pacaran itu gampang. Kenapa ditulis seperti ini kan? Tulisan itu sebetulnya sindiran. Jadi saya ingin mengajak remaja bahwa ada yang mengatakan merit itu rumit, mendingan pacaran gampang. Ya nggak usah ijab kabul, nggak ajab mahar, nggak usah nanggung biaya makannya, maksudnya biaya tempat tinggalnya. Paling modal cuman martabak ya. Atau kalau kurang modal gorengan gitu. Kalau nggak kemudian di kafe, di warung warteg gitu kan. Nah artinya memang dia ambil gampangnya aja gitu ya. Jalan pintas tadi ya. Padahal ya dibalik itu
sebetulnya yang pintas-pintas tadi. Yang pintas tadi malah berbahaya gitu. Dan biasanya seperti itu ya. Iya, betul. Jadi di sini kita ingin menyebutkan tergantung siapa yang menyebut rumit itu. Ya, tergantung siapa cara yang menyebut pandangnya betul. juga ya Kang ya. Kalau bagi seorang muslim seharusnya menikah itu jangan dipersulit atau jangan dibuat rumit. Ya, kadang orang berpikir, "Aduh, nikah ya. Nanti kalau istrinya sakit gimana? Kalau nanti punya anak gimana? Wah, macam-macam." Padahal justru kalau nggak punya mahar gimana? Gitu. Iya, kamu nggak punya mahar nanti gimana? Iya, betul. Terus nanti kalau belum punya rumah gimana? Oh, banyak pikirannya. Dan memang ini tidak terlepas dari bagaimana kemudian fakta ya, kebiasaan masyarakat yang membentuk itu. Karena kalau berhubungan dengan nikah harus punya mahar sekian, harus punya pekerjaan tetap, harus punya rumah dan lain sebagainya. Nah, gimana Kang melihatnya kayak gitu? Yang seperti itu di satu sisi sih sebetulnya bagus memotivasi begitu ya. Biar tanggung jawab lah. Tapi di sisi yang lain menakut-nakuti gitu kan. Artinya orang kalau kemudian nggak punya rumah nggak berani nikah, udah diam gitu kan. Malah akhirnya kalau kurang imannya atau malah imannya sudah runtuh gitu kan, ya malah maksiat. Di zaman Rasulullah sendiri Kang, Masya Allah, ada seorang sahabat yang datang ke Rasulullah ketika nggak punya mahar, ditanya ada berapa surat yang kamu hafal gitu ya. Artinya dengan hafalan surat pun bisa menjadi mahar. Artinya tadi benar memang bahwa agama kita menyuruh kita untuk berislam itu dengan mudah memang gitu loh Kang. Oh iya Kang, mungkin ini di sini ada di bagian masih terkait dengan menikah atau pacaran tadi. Nah, pacaran dulu, married kemudian. Coba deh smart gitu kan. Maksudnya apa ini? Kalau yang tadi pacaran dulu baru married kemudian ya. Iya, betul. Itu biasanya orang ingin ta'aruf dulu, ibaratnya kenalan katanya. Kan kalau pacaran sebagai gerbang katanya. Yang sekarang merasa dengan pacaran baru nikah itu adalah dia harus merasa ingin pacaran dulu untuk mengenal penjajakan gitu ya. Nah, baru kemudian nikah. Padahal faktanya kan banyak yang udah mau pacaran tapi nikahnya dengan yang lain. Artinya alasan tadi tidak terbukti. Dan banyak juga orang yang menikah tanpa pacaran. Kita lanjutkan Kang ya di bagian kelima, menikah tanpa pacaran. Nah, cerita Kang sedikit tentang bagian ini. Bagian itu ya. Jangan sedikit, banyak nggak apa-apa. Baik Mas Fauzi juga pemirsa ya. Jadi kalau menikah tanpa pacaran itu ini termasuk yang jarang ya orang melakukannya. Ada yang bilang itu zaman kuno. Oh, zaman kuno. Zaman gitu Siti kan. Nurbaya. Terus nanti khawatir beli kucing dalam karung. Artinya kan gimana? Kok pas karungnya dibuka ternyata bukan kucing. Bukan orang ya. Nah, jadi di situ ada kekhawatiran gitu ya, ada kekhawatiran. Tetapi saya pribadi dan juga banyak kawan-kawan yang lain itu ya tawakal sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga merasakan. Yang penting tentu ada caranya juga, tidak asal juga ya. Artinya tidak asal. Artinya ketika Islam melarang pacaran, Islam memberikan alternatif yang cukup menenangkan hati malah ya. Menenangkan hati dan kemudian insya Allah bisa menjamin itu. Di situ ada proses khitbah ya, ta'aruf, di situ bisa boleh untuk berkenalan, di mana bisa bertanya ke orang tuanya gitu kan. Mungkin awalnya ketika hendak memilih bisa tanya dulu ke tempatnya atau ke orang terdekatnya atau guru ngajinya atau siapapun yang kenal dengan orang yang ingin kita, atau kirim intel. Oh. Iya, ada ininya ya. Ada yang mata-mata lah untuk mengetahui perilakunya, kesehariannya, agamanya, akhlaknya dan sebagainya. Itulah. Dan insya Allah lebih terjamin kan. Insya Allah lebih terjamin. Dibanding kalaupun pacaran, kalau katanya pacaran bertahun-tahun, yang nampak yang bagus-bagus saja. Gitu. Setelah menikah ternyata ketahuan deh belangnya, gitu kan. Ya. Jadi bukan membeli kucing dalam karung itu jadinya. Yang lain ya. Terus? Iya. Ta'aruf tadi. Ke ta'aruf ya. Di ta'aruf itu kan khitbah itu memang belum sampai kepada pernikahan ya. Bergerbang itu baru pintu gerbang, proses awal di mana di situ pun tetap ada aturan yang berlaku ya, seperti tidak boleh ketika berkunjung ke rumahnya tidak boleh berduaan, tidak boleh khalwat, apalagi misalnya naik motor berencengan keluar nggak boleh juga gitu. Harus ada orang tuanya, ada dari mahram yang lain, dan itu pun ya kalau dirasa perlu sekali gitu ya. Kalau nggak perlu banget ya nggak usah gitu ya. Nah, tapi kita saling menjaga kehormatan masing-masing dan sampai menuju pintu pernikahan. Sehingga ketika menikah ya ibaratnya orang berpuasa ya, berpuasa. Kemudian ketika buka kan ya rasanya beda gitu ya. Jadi menikah tanpa pacaran tuh
Ya ibarat ini ya, kalaupun boleh mengibaratkan itu seperti orang puasa dan ketika buka betapa bahagianya gitu ya. Masya Allah ya. Selain tadi jaminan kenikmatan dunia juga kenikmatan surga. Surga insya Allah. Oh iya Kang, terkait dengan bagaimana kemudian fakta ya, fakta yang terjadi orang bertahun-tahun pacaran, bisa jadi 7 tahun, ketika menikah putusnya atau cerainya lebih cepat dibanding pacarannya. Nah kalau kita bilang, apakah mereka tidak kenal? Apakah mereka tidak tahu pribadi masing-masing? Atau apakah mereka tidak tahu kekurangan kelebihan masing-masing? Tapi kenapa kemudian putus saat pernikahan gitu? Atau setelah pernikahan? Gimana fenomena ini Kang? Ya fenomena seperti itu ibarat orang ya sering main segala macam kan udah tahu dalemannya ibaratnya ya, udah bosen ya. Nah sehingga yang dipikirkan itu kan orientasinya itu adalah yang enak-enaknya saja gitu. Kalau pacaran kan gitu, makanya banyak yang putus pacaran ganti lagi yang lain karena merasa ketika ada yang lebih bagus lagi ambil lagi, dia putus dengan yang itu. Tinggalkan yang lama. Betul, pernikahan kan tidak. Kita harus menyadari bahwa semua orang itu nggak ada yang sempurna, ya. Justru kita tidak sempurna, istri dengan kita menikah, dengan menikah menjadi ada tambah ke ininya ya, ada sedikit mulai lebih baik lagi ya, karena sama-sama tidak sempurna kan, tetapi kita bisa tahu mana yang kekurangannya, saling melengkapi. Kalau ada lebih ya kita kan melengkapi dan saling menutupi gitu kan ya, saling percaya. Di situ sebetulnya yang membahagiakan pernikahan ya. Jadi ada wajar lah kalau marah-marah, itu ibaratnya ini ya, garamnya bumbunya dalam pernikahan. Tapi kan itu atas dasar bukan untuk memisahkan, tapi mungkin ya saling proses untuk mana sih yang kemudian proses konflik kecil yang kemudian akan menambah indahnya rasa cinta tadi. Kan nggak lucu kalau kemudian pernikahan nggak ada lurus saja ya. Ibarat kita naik perjalanan, jalannya lurus saja, kan bete banget kan lihat. Dan memang ternyata terbukti bahwasanya pacaran tadi tidak menjadi jaminan gitu. Iya. Atau bahkan yang pasti sebaliknya, kalau kemudian orang yang tidak pacaran setelah menikah justru faktanya ini banyak yang lebih langgeng dibanding yang pacaran gitu loh. Nah kalau melihat seperti ini kenapa Kang? Gitu. Aspek apa yang buat kemudian tanpa pacaran menikah itu lebih bawa keberkahan? Betul. Kenapa? Insya Allah ketika orang memutuskan untuk menikah ya, kan ada orang berpikir kesamaan visi, kesamaan hobi, ada kesamaan suku misalnya, tapi yang terbaik adalah kesamaan akidah. Iya betul. Ya, disitulah dia akan menjadikan orientasinya untuk dakwah beribadah Islam, kepada beribadah kepada Allah. Apapun yang terjadi itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Dan semuanya berorientasi orientasinya kepada selain Allah, niat ikhlas karena Allah tadi, dengan tuntunan bagaimana kemudian Islam melarang kita untuk mengotori sesuatu yang mulia ini dengan hal-hal yang tercela. Artinya kalau sesuatu yang indah yaitu pernikahan diawali dengan pacaran, maka yang pasti prosesnya juga akan tidak lepas dari yang maksiat tadi. Iya, jadi keikhlasan diikuti dengan keridhaan kepada keikhlasan mencari ridha Allah, juga aturan syariat yang melarang kita untuk berpacaran sebelum menikah. Dan alhamdulillah, bahkan saya nih cerita pribadi, saya bahkan meyakini kalau itu jodoh saya itu sebelum melihat orangnya Kang. Bahkan tanpa lihat fotonya, membaca biodata dengan visi misinya, dengan cerita riwayat hidupnya, saya tergerak. Ketika ditawarin apakah perlu lihat fotonya, saya bilang saya insya Allah saya jawab besok. Dan ketika besok belum lihat foto, saya bilang saya nggak perlu lihat foto. Artinya disitulah karena memang kita ikhlas karena Allah, maka hal-hal yang sifatnya fisik, hal-hal sifatnya materi dalam pandangan orang yang mempertimbangkan bobot, bebet, bibit, ya kan, BBB yang lain gitu kan, itu menjadi sesuatu yang tidak penting bagi kita ketika tadi aspek akidah, aspek akhlak, aspek agama menjadi prioritas kita. Gitu. Toh kalaupun cantik, berapa lama sih dia cantik? Kalaupun ada waktunya, ada gitu batasnya. Kan? Kalau kemudian dia kaya, apakah hartanya bisa dibawa ketika meninggal? Ya kan, seperti itu. Nah, baik Kang, terakhir nih, jika ada pernikahan mengapa pilih pacaran di bagian terakhir dari buku ini? Maksudnya apa nih Kang? Maksudnya adalah Islam itu sudah memberikan aturan syariat, dan itu pasti membawa maslahat. Ya, di mana ada syariat pasti itu ada maslahat. Nah, masalahnya sekarang ini sosialisasi atau mungkin opini itu lebih banyak yang ke arah pacaran, bukan ke pernikahan. Termasuk media dalam hal ini lebih gencar mereka untuk
memberikan arahannya tuh ke pacaran, pada iya, seks betul. bebas, gaul bebas gitu ya. Dugem. Dugem, pokoknya segala hal yang sifatnya senang-senang saja gitu ya. Betul. Sementara yang ini tidak disiapkan nih ya. Remaja yang SMP padahal mereka disiapkan untuk kedepannya tuh dia siap untuk menikah ya. Kenapa di masa lalu banyak orang yang usia 18 tahun tuh sudah menikah, udah dewasa, sudah Iya. menikah istilahnya. Iya. Ibu saya kalau nggak salah 18 tahun waktu itu Iya. nikah dengan bapak saya. Ya, sehingga memang apa ya namanya tuh Kalau sekarang malah dicela, Kang. dicela, oh masih muda Iya, gitu pernikahan dini. Pernikahan dini. Kasihan gitu kan katanya mereka. Iya. Faktanya tidak seperti Tidak itu. seperti itu. Maka memang yang terpenting itu menyiapkannya. Nah, saat ini kan yang proses untuk menyiapkannya jarang dilakukan. Orang tua jarang mendidik anaknya untuk disiapkan. Dia itu menjadi, kalau wanita terutama ya, itu menjadi siap Seorang ibu untuk yang menjadi baik. ibu nanti itu bebas aja dibiarkan. Nah, itu kan yang repot. Sehingga usia 18 tahun masih anak-anak, istilahnya Iya, dibilangnya masih belum bisa. Artinya yang mendidik anak mereka bukan orang tua, Iya, malah tapi media, lingkungan masyarakat, betul. gitu kan. Dan Yang kita yakin belum bahwa tentu benar gitu. iya, justru kalau bisa kita lihat memang sekarang ini siapa yang paling diuntungkan dengan pacaran adalah pebisnis, Kang. Iya. Kan? Ingat ketika misalnya tanggal 14 Februari, Februari, betul. siapa yang paling untung? Iya, Pebisnis, pebisnis. Tukang Tukang dagang jual- lah istilahnya. tukang jual bunga, Iya, coklat. mall-mall gitu kan dan lain sebagainya. Masya Allah, ternyata memang indah sekali bagaimana kemudian Islam punya aturan dalam hal ini. Betul. Nah, pesan Akang nih terkait dengan remaja yang sudah masuk usia pernikahan, apa ya? Silahkan. Iya, bagi para remaja yang masih remaja banget saat ini ya, tahan, ya, tahan, jangan pacaran. Ada banyak hal yang harus bisa Ada banyak dilakukan. dia fokus ke belajar, dia fokus untuk mencari Mengasah ilmu, potensi diri. mengasah potensi diri, mental, Berkreasi. ya, berkreasi dan sebagainya, sehingga ketika pada waktunya yang pas untuk menikah, Iya. itu sudah siap. Insya ya. Allah cinta Insya indah pada Allah, waktunya. Cinta indah pada waktunya ya. Iya. Dan bagi yang sudah menjelang ya lulus misalnya kuliah gitu ya, itu sudah siap juga dia dengan Proses ilmunya. Jadi nggak bingung lagi untuk menikah. Jadi Artinya matang lah. Ya. betul. Jadi di sini bukan tergesa tapi bersegera gitu. Kalau udah siap, segeralah ditunaikan. Jangan tergesa-gesa juga. Beda kan kalau tergesa-gesa, Iya. buru-buru ya. Seradak seruduk. Seradak seruduk betul. Iya. Jadi itulah yang ingin disampaikan di buku ini agar ketika kita mencintaimu ya nikah yuk. Gitu kan. Ya nikah saja solusinya. Iya, ketika mencintaimu nikah yuk. Baik pemirsa, menarik sekali ketika berbicara tentang cinta. Satu kata yang menjerumuskan banyak orang kepada jurang kenistaan dan menjerumuskan banyak orang kepada kebahagiaan. Kita tinggal memilih mau bahagia dalam keberkahan atau bahagia dalam kenistaan. Nah, karena kalau bahagia dalam kenistaan paling berapa lama? Bahagianya semu. Iya, dalam hitungan hari mungkin, dalam hitungan tahun, ya kan? Tapi cinta dalam keberkahan bisa kita lanjutkan di surga Allah. Insya Allah. Baik, remaja, ya, pemirsa yang dirahmati Allah, terutama kalangan remaja, saya sarankan untuk memiliki buku ini dan kita berharap buku ini kemudian akan menjadi inspirasi kita untuk menempatkan cinta pada porsinya, cinta yang pada yang sebenarnya. Dan masya Allah, jazakallah khairan katsiran, Kang Oleh. Kita akan ketemu lagi dalam acara yang sama, bedah buku. Masih bersama saya Fauzi Ilham dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.